Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultanuddin Fakih, guru matematika SMP Negeri 92 Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring dengan pendekatan TIPEK dan model pembelajaran Problem Based Learning materi grafik fungsi kuadrat kelas 9 dalam rangka uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021 angkatan 2 jurusan matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat kelas 9A. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak hebat, kita harus disiplin yang namanya protokol kesehatan. Karena kalau kita menjalankan protokol kesehatan, itu sama saja kita itu sayang dengan diri kita, sayang dengan keluarga kita, dan sayang dengan bangsa ini. Dan kita harus tetap optimis, berdoa terus, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, gimana dengan kuota dan sinyal kalian pada hari ini? Aman, Pak. Alhamdulillah ya. Oke anak-anak, begitupun dengan pembelajaran Bapak ya. Dari awal sampai akhir seperti biasa kalian harus disiplin dalam pembelajaran, yaitu berseragam lengkap dan on cam. Siap? Siap, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak mengingatkan nih, kalian sudah isi belum link presensi kehadirannya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke, kalau yang belum, kalian boleh scan QR-nya. Ada yang belum? Saya barusan udah, Pak. Oke, makasih bagus. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, masih berhubungan dengan grafik fungsi kuadrat, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga pembelajaran kali ini diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan menambah kecerdasan kalian. Oke, Pasya, Ketua Kelas, mohon untuk pimpin doanya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Fakih dan teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran matematika kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi berkah dan berguna untuk kita, serta masa depan kita. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pasya, terima kasih anak-anak hebat untuk doanya. Ya, kita sebelum mulai, ini adalah quotes of the day, seperti biasa. Nah, untuk hari ini apa ya? Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Ini luar biasa ya kalimatnya dari Imam Syafi'i. Oke, inilah quotes of the day kita pada hari ini. Lanjut, kita masuk ke kompetensi inti. Nah, kompetensi inti kita sama seperti sebelumnya ya. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran yang dianut. Di keberagaman kita di Indonesia ini, kita wajib ya yang namanya saling bertoleransi. Di sini kita wajib mempunyai jiwa nasionalis yang tinggi. Nah, inilah kompetensi inti 1 sampai 4. Lalu kita masuk ke kompetensi dasar pada hari ini apa ya? Kompetensi dasarnya 3.4, yaitu menjelaskan hubungan antara koefisien X kuadrat dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Lanjut, 4.4-nya adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Lalu tujuan pembelajarannya apa? Ketika kita sudah belajar pada hari ini, maka diharapkan kalian mampu, 1, menganalisa dan menyimpulkan hubungan antara koefisien X kuadrat
dan diskriminan. Fungsi kuadrat dengan grafiknya. Lalu yang kedua adalah menganalisa dan menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan grafik fungsi kuadrat. Ini tujuan belajar kita pada hari ini ya. Lalu kita masuk ke peta konsep. Nah, peta konsepnya masih sama seperti yang kemarin. Kita sudah masuk ke bagian biru. Biru yang bagian 3. Nah, ini ya. Kita masuk ke sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Dan bagian yang merah. Bagian yang merah adalah penerapan konsep fungsi kuadrat dalam pemecahan masalah. Nah, ini ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, biasanya kan memang ada materi prasyarat ya. Untuk materi hari ini, materi prasyaratnya adalah diskriminan. Kalian sudah belajar diskriminan pada persamaan kuadrat bab sebelumnya. Masih ingat nggak kalian tentang diskriminan? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Untuk mengetes kemampuan awal kalian, Bapak punya satu soal nih tentang diskriminan. Ya, silakan. Tanpa menentukan akar-akarnya, tentukan banyak akar real dari persamaan kuadrat 4x kuadrat min 20 ditambah 23 sama dengan 0. Kita mencari apa dulu? Diskriminannya. Oke, mencari diskriminan. Bagus, luar biasa. Anak-anak hebat 9A. Ada yang sudah? Saya sudah, Pak. Aisyah, Pak. Oke, Aisyah. Gimana jawabannya, Aisyah? Akar realnya ada 2, bukan, Pak? Ada 2, kenapa ada 2? Karena saya hitung diskriminannya hasilnya lebih besar dari 0, Pak. Lebih besar dari 0. Berapa nilai diskriminannya? Saya hitung dapat 32, Pak. 32. 32. Dari rumus apa? Dari yang B kuadrat dikurang 4AC. Oke, makasih Aisyah. Kita tanya ya teman-temannya. Gimana anak-anak? Hebat? Sepakat nggak dengan jawaban Aisyah? Sepakat, Pak. Oke, Sepakat, Pak. Oke, luar biasa. Kita bahas ya sini ya. D-nya itu B kuadrat min 4AC. Nah, tinggal kita substitusikan. B-nya itu kan min 20 dikuadratkan. Min 4, A-nya itu kan 4. Sedangkan C-nya 23. Dapat dah D-nya sama dengan 32. Karena D-nya 32 sama dengan 32 lebih besar dari 0, maka persamaan mempunyai 2 akar real yang berbeda. Luar biasa Aisyah dan kawan-kawan. Kalian masih ingat, insya Allah berarti materi hari ini kalian aman, bisa ya. Karena diskriminan kalian masih ingat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita tonton yuk manfaat grafik fungsi kuadrat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, tadi video beberapa manfaat grafik fungsi kuadrat dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak banget manfaatnya, kalian bisa lihat di Google, di YouTube dan sebagainya. Nah, LKPD 1 dan LKPD 2. LKPD 1, LKPD 2 ini adalah sumber belajar kalian pada hari ini. Masih megang nggak kalian? Masih, Pak. Masih, Pak. Saya di kalian ya. Nah, sekarang kita masuk ke LKPD 3. LKPD 3 ini menganalisa dan menyimpulkan hubungan antara koefisien X kuadrat dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya itu seperti apa. Sumber belajarnya ada di LKPD 1 dan LKPD 2 yang kalian pegang. Nah, LKPD 3 ini sudah kalian print belum? Sudah, Pak. Ya, luar biasa. Nah, seperti biasa, kalian akan bekerja kelompok di rumah masing-masing. Waktunya hanya 15 menit. Bapak mengingatkan kembali kelompok kalian. Kelompok 1 ada Faras, Aisyah, Bagus, dan Riani. Kelompok 2 ada Aziz,
Ajara, Dipana, dan Leon. Kelompok 3 ada Zen, Nabila, Fasya, dan Reza. Oke ya? Siap semuanya? Siap, Pak. Siap. Oke, alhamdulillah. Siap, Pak. Oke, mau buka ya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kan ya berarti, Be? Iya, yang A dulu aja ya. Oke. Nomor 1 itu A-nya -1 ya. Ya, berarti dari nol. lebih kecil dari 0. Kan lebih Ya, kecil dari 0 Yang berarti. ini, tadi aja. Nomor 2 lebih besar ya, karena 1. Ya, kalau min Satu satu lebih posisi. kecil, kalau satu lebih besar. Lebih kecil lagi. Iya, lebih kecil lagi. Nomor 4 lebih besar ya? Ya, nomor 4 lebih besar Iya, berarti. nomor 4, 5 lebih besar ya. Iya, 4 dan 5. Iya, sama soalnya. Satu juga. Dengan RKPD 3, kelompok 1, ada kesulitan? Tidak, Pak. Tidak, Alhamdulillah tidak, Pak. Tidak, Semangat Pak. ya. Ya, Pak. 4 kurang 12 kan? yang 4 kurang 12. Berarti min 8. 8. Ya, Berarti kurang dari 0 ya? kurang dari 0. Tidak menyentuh. Oh iya, tidak. A-nya Tadi A-nya lebih besar. 1 ya? Berarti ke atas. Berarti ke atas. Oh, iya. Kelompok 2, ada kesulitan dengan RKPD 3-nya? Masih belum nemu, Pak, kesulitannya. Alhamdulillah, semangat ya. Ya, Pak. Oke. Itu 36 dikurang 20 atau 36 dikurang minus 20 ya? Kurang 20 ya? Oh, kurang. Bukan minus lagi, jadi plus. Iya. Oke. 36 kurang 20 berarti 16. Oh iya, iya. Lebih besar dari nol. Berarti motong ya? Iya. Motong. Tadi nomor 1 sama 2 udah. Nomor 3, Iya. Reza, tolong baca soalnya. Dengan fx sama dengan min x kuadrat dijumlah 6x dikurang 5. Diketahui A-nya -1, B-nya -, C-nya -5. Mencari diskriminannya gimana sih, Jen? Caranya? Itu pakai rumus itu B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Itu berarti 6 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali min 5. Sama dengan 36 kurang 20, 16. Benar nggak? Benar, sama. Oke. Nah, diskriminannya lebih dari 0. Jadi dia memotong Iya. X di 2 titik. Kurvanya menghadap ke bawah kan ya? Iya, Bawah. iya. A sama dengan 1, B sama dengan -2, C sama dengan -8. Mencari diskriminannya, rumusnya B kuadrat min 4 AC. Min 2 dikurang 4 dikali 1 dikali min 8. Hasilnya 4 tambah 32, jadi 36 nilai diskriminannya. Kurvanya tersebut memotong sumbu X. Kurvanya menghadap ke atas. Betul nggak? Iya, iya betul. Kamu Kok tadi tiga, gue ada kesulitan nggak kamu 3? 36. nggak, Pak. Enggak ada, Pak. Semangat ya, anak-anak hebat ya. Kasih, Pak. Oke, anak-anak hebat, alhamdulillah semua sudah kumpul. Sudah selesai kalian berdiskusi. Tadi luar biasa ya, diskusi kalian kan aktif semuanya. Luar biasa memang anak-anak hebat kelas 9A. Nah, sekarang waktunya kita presentasi. Ya, presentasi per kelompok ya. Kelompok yang lain untuk mengoreksi. Oke ya, kita mulai ya. Nah, ini udah ada tabelnya. Sekarang Bapak mau nomor 1, nomor 2. Coba kelompok 1, siapa yang mewakilkan? Saya, Pak. Aisyah, Pak. Oke, Aisyah, silakan. Itu yang nomor 1, yang A-nya lebih kecil, Pak. Hanya lebih kecil. Lebih kecil kayak gimana? Seperti ini? Atau bukan? Ya, seperti itu, Pak. Seperti itu. Oke, terus Yang diskriminannya berarti lebih kecil juga, Pak. lebih kecil juga. Seperti ini? Ya, Pak. Kurvanya tidak menyentuh sumbu X. Tidak menyentuh sumbu X. Menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah. Oke, Aisyah, terima kasih. Nomor 2, siapa Aisyah temennya yang mau presentasi? Pak. Siapa? Oke, Paras.
Ya, A-nya itu lebih besar dari 0, Pak. besar. Seperti ini. Ya, seperti itu, Pak. Oke, terus Diskriminannya itu lebih kecil dari 0. diskriminan lebih kecil dari 0. Seperti ini. Bukan, Pak. Bukan seperti itu. Bukan. Kebalik. Kebalik. Oke, bagus. Nah. Mas. Terus Dia tidak menyentuh sumbu X, Pak. tidak menyentuh juga. Terus dia menghadap ke atas karena Menghadap. A-nya itu lebih dari Menghadap 0. ke atas karena A-nya lebih besar dari 0. Oke, terima kasih kelompok 1, Aisyah, Paras, dan kawan-kawan. Oke, sekarang gimana kelompok 2 dan kelompok 3? Sepakat nggak dengan jawaban kelompok 1? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat? Sepakat ya? Oke, alhamdulillah. Terima kasih anak hebat. Sekarang kita masuk ke nomor 3 dan nomor 4. Kelompok 2, ada Ajis, Leon, Divana, dan Ara. Siapa yang mau presentasikan? Saya, Pak. Siapa? Saya dari kelompok 2, Leonardo Purwoko. Ya, Ingin jawab nomor 3. silakan Leon. Oke. Nomor 3, A-nya lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0. Terus? Ya. Diskriminannya lebih besar. Lebih besar seperti ini? Ya. Kurvanya memotong 2 titik. Memotong 2 titik. Ya, 2 titik. Titik sumbu X ya? Ya, sumbu X. Kurvanya menghadap ke bawah. Ke bawah. Oke, terima kasih Leon. Saya Divana dari perwakilan kelompok 2 menjawab Oke, nomor Divana. 4. Nilai koefisiennya lebih besar dari 0. Oke, seperti ini? Iya. Terus? Diskriminannya lebih besar dari 0 juga. Seperti ini? Ya. Lanjut. Kurvanya memotong sumbu X pada 2 titik. Memotong 2 titik sumbu X juga. Kurvanya menghadap ke atas. Ke atas. Oke, terima kasih kelompok 2 yang diwakilkan oleh Divana dan Leon. Gimana kelompok 1 dan 3? Sepakat nggak dengan kelompok 2 ini? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat ya? Sepakat, Pak. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa ya kalian ya. Nomor 5 dan 6, kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang mau presentasi? Ada Zen, ada Pasya, Reza, dan Nabila. Saya Kami diwakilkan Pasya sama Nabila. Oke, Pasya. Gimana Pasya? Nabila dulu, Pak. Oh, Nabila dulu. Oke, Nabila. Silakan Nabila. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Nabila Nur Krisdayanti. Saya ingin membacakan soal nomor 5. Ya. Koefisiennya adalah A lebih besar daripada 0. Kalau gini, Salah, Pak. salah. Kebalik. Kebalik. Oke, luar biasa Nabila. Fokus berarti. Diskriminannya D sama dengan 0. Kurvanya menyinggung sumbu X. Menyinggung Menghadap ke atas. sumbu X, menghadap ke atas. Oke. Terima kasih Nabila. Selanjutnya siapa tadi? Pasya. Pasya. Saya, Pak. Ya. Oke. Perkenalkan, saya Pasya Mardika Raushan Fikar. Perwakilan dari kelompok 3, saya akan menjawab soal nomor terakhir. A-nya itu lebih kecil daripada 0. Lebih kecil seperti ini. Iya, Pak. Ya, lalu Diskriminannya sama dengan 0. sama dengan 0. Menyinggung sumbu X, Pak. Kurvanya. Oke, menyinggung sumbu X. Kurva menghadap ke atas. Menghadap ke atas. Oke, terima kasih Pasya. Nah, inilah dia presentasi dari kelompok 3 yang diwakilkan oleh Nabila dan Pasya. Gimana kelompok 1 dan 2? Sepakat dengan jawaban kelompok 3? Kurvanya menghadap ke bawah, Pak, harusnya. Kalau saya ke bawah juga, Pak. Kenapa? Kalau saya ke Bawah, bawah. Pak. Menghadap ke bawah. Yang mana yang Aneh. salah? Yang 5 atau yang 6? Nomor 6, Pak. Nomor 6 harusnya Supaya apa? menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah kurvanya. Oke. Saya hapus ya. Di sini ya. Menghadap ke bawah. Gini. Iya, Pak. Oke, menghadap ke bawah. Oke, luar biasa ya. Sekarang Bapak cek nih. Ya, ini ya, ternyata inilah jawaban yang benar. Dari nomor 1 sampai nomor 6, ini semuanya sudah benar. Tadi mungkin kelompok 6 ada sedikit kesalahan, atau mungkin barangkali salah untuk menyebutkan. Gitu. Harusnya tadi ke atas, jadi ke bawah. Oke, luar biasa. Kelompok 1, 2, 3
Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Bisa? Jelas, Tidak. Pak. Udah, Pak. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Bisa, Pak. Jelas. Jelas ya. Nah, Bapak ada pertanyaan nih. Ada 3 pertanyaan. Pertama untuk kelompok 1 dulu deh. Kelompok 1, jika A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya sama dengan 0, grafik kurvanya seperti apa ya kelompok 1? Menyinggung sumbu. Kurvanya ke atas, Pak. terus memotong sumbu X. Kurvanya ke Potong sumbu X. kurvanya menghadap ke Rupanya ke atas. atas lalu Ke atas, Pak. Memotong sumbu X. motong sumbu X. Seperti ini atau bukan? Iya, benar-benar. Oke, kelompok 2, kelompok 3 sepakat dan kelompok 1? Sepakat, Pak. Hanya Pak. sama dengan 0, bukannya menyinggung, Pak. Kenapa? Menyinggung itu. Jen? Diskriminannya kan sama dengan 0, jadi bukan memotong, tapi menyinggung. Iya, menyinggung ya. Jadi Ya, gambarnya menyinggung. seperti ini, Jen. Iya, Pak. Oke, luar biasa ya. Jadi karena D-nya sama dengan 0, dia menyinggung, tidak memotong. Gambarnya seperti ini. Kelompok 2. Bagaimana dengan nilai A dan D-nya kelompok 2? A lebih besar dari 0 itu. Nama? Oh, saya Leonard Purko. A-nya Dari gimana, kelompok Leon? A-nya lebih besar dari 0. Oh. Lalu? Lebih kecil. Terus? D-nya yang lebih besar dari 0. Oke, kita tanya ya. Makasih, Leon. Kita tanya kelompok yang lain. Oh, benar tidak? Kelompok 1 dan 2. Setuju, Pak. Setuju ya? Setuju. Oke, alhamdulillah. Nah, ini dia. Lanjut ke kelompok 3. Kira-kira gambarnya seperti apa ya kelompok 3? Saya, Pak. Ya, Pasya, gimana, Mas? Pasya Mardika. Ya. Berarti kurvanya menghadap ke atas sama ya mengambang. Oh, ngambang. Mengambang dia, Pak. Oke, terima kasih Pak Asya. Gimana kelompok yang lain? Kelompok 1 dan 2 sepakat nggak dengan jawaban Pak Asya di kelompok 3? Setuju. Sepakat ya? Oke. Gambarnya seperti ini kan anak-anak hebat? Bukan. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan ya? Menghadap ke atas. Oh, begini? Iya. Iya, Pak. Oke, luar biasa kalian fokus ya, luar biasa Iya. banget. Oke, luar biasa, mantap. Sobat 9A, luar biasa. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah jelas. Pengembangan host-nya deh. Nah, ini. Nah, ini soal host-nya nih. Gambar grafik fungsi dari fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jika a-nya kurang dari 0, c-nya lebih besar dari 0, gambarnya seperti apa ya? Ya, silakan kalian kerjakan. Gambar grafiknya seperti apa? Nanti yang sudah ketemu, silakan perkenalkan diri kalian. Saya boleh nyoba jawab, Siapa? Reza. dari Reza, kelompok. kenapa Reza? Gimana Reza jawabannya? Tadi saya sempat menghitung tapi sempat ragu. Jadi pada soal tersebut kan A-nya kurang dari 0. Otomatis kurva akan menghadap ke bawah. Bentar ya. Ini, nah, oke, gimana jawaban Reza? Kalau option C, diskriminan kurang dari 0. Kalau option D, diskriminan lebih dari 0. Aku nyari diskriminan menggunakan cara B kuadrat dikurang 4 dikali AC. B kuadrat pasti hasilnya positif, karena A kurang dari 0, C lebih dari 0. Maka negatif 4 dikali negatif dikali positif pasti hasilnya positif. Jadi diskriminan lebih kecil dari 0, maka jawabannya option D. Oh, Itu jawabannya dari logika saya. Oke, terima kasih Reza logikanya. Oke, gimana? Paham nggak dengan apa yang tadi Reza katakan? Paham, Pak. Paham? Semuanya paham? Saya belum terlalu, Pak, saya. Kenapa bagus? Bingungnya di mana bagus? Itu yang bedanya A itu tadi apanya sama C-nya? Oke, gini. Oke, bawa bahas ya. Jadi kata Reza, Reza bilang gini dulu. Karena A-nya kurang dari 0, maka dia pasti menghadap ke bawah, Pak. Benar nggak, Ja, seperti itu, Ja? Iya, Pak. Oke, nah ini ya. Jadi, nih, kita bahas bareng-bareng. Jika A-nya kurang dari 0, maka jawabannya, maka kurvanya menghadap ke bawah. Kemungkinan jawabannya adalah C dan D. Nah, di antara C dan D, yang mana nih jawabannya? Tadi Reza mengaitkan dengan rumus diskriminan ya. Karena C-nya lebih besar dari 0, nih,
maka akan mempengaruhi nilai diskriminan. Nah, ini ya. Diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC. B kuadrat hasilnya pasti positif. Kenapa? Karena B-nya positif, B-nya negatif, jika dikuadratkan pasti positif kan ya. Nah, karena A-nya negatif, maka perkalian min 4AC ini, min 4AC berarti min 4 dikali min, nih, maka menjadi positif. C-nya juga positif. Otomatis nilai diskriminannya pun pasti positif. Berarti D-nya lebih besar dari 0. Maka otomatis jawabannya bukan C, tapi yang D. Jawabannya D karena memotong sumbu X di 2 titik. Alasannya karena D-nya lebih besar dari 0. D-nya itu positif. Itu logikanya Reza. Gimana? Paham? Paham, Mbak. Paham? Yang lainnya gimana? Paham? Yang lain? Paham. Oke, Paham, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa emang kalian ya. Terima kasih Reza. Terima kasih juga Bagus dan lainnya. Waktunya games ya. Kita waktunya Kahoot ya. Ya, seperti biasa ada voucher kuota atau GoPay ya menanti kalian. Oke, sekarang kita mulai Kahootnya. Oke, kita masuk ya. Kita langsung mulai ya. Siapa? Oke, dengan Bismillahirrahmanirrahim kita mulai. Oke, jika A-nya lebih besar dari 0, D-nya kurang dari 0, maka kemungkinan bentuk grafik fungsinya seperti apa? Oke, ada 9 anak jawabannya benar, luar biasa. Next ya. Ya, Leon memimpin. Benar atau salah? Nilai diskriminan dari fx sama dengan x kuadrat 6x kemungkinan adalah 0. Benar atau salah? Oke, 8 anak jawabannya benar, luar biasa. Sekarang siapa yang naik podium? Nomor 3 ada Ajis. Nomor 2 ada Ara. Oh ada, berarti dua baru nih. Nomor 1 adalah Retno. Selamat ya. Oke, luar biasa kalian. Gimana? Untuk pembelajaran hari ini dengan Kahoot itu, kalian pengen nggak sih menang? Pengen, Pak. Pengen, Pak. Ya, Leon, selamat ya. Gergetan nggak sih kalian kalau main Kahoot itu? Terdekat. Pengennya menang. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah luar biasa kalian. Kita masuk ke kesimpulan. Nah, ya, sekarang kita kesimpulan ya. Ayo anak-anak hebat, kesimpulan apa sih yang bisa kalian ambil dalam pembelajaran hari ini? Ya, seperti biasa ya. Bapak akan tunjuk secara random dengan menggunakan ini. Word wall ya. Oke. Hasil word wall-nya. Oke, siap-siap. Siapakah yang akan memberikan? Oke, Jen. Gimana kesimpulannya? Yang tadi deg-degan Riani juga udah mulai kata Jen. Oke, Jen. Gimana kesimpulan? Apa sih kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini materinya? Kesimpulannya bahwa jika nilai A lebih kecil daripada 0, itu kurvanya akan menghadap ke bawah. Jika nilai A lebih besar daripada 0, maka kurvanya menghadap ke atas. Selain itu, jika nilai diskriminannya lebih kecil daripada 0, maka kurva tidak akan menyentuh sumbu X. Diskriminan lebih besar daripada 0, kurva akan memotong di 2 titik sumbu X. Dan kalau diskriminan sama dengan 0, kurva akan menyinggung sumbu X. Oke, terima kasih Jen. Luar biasa, lengkap sekali ya. Nanti kita lihat ya, benar atau salahnya. Kita lihat.
Oke. Sekarang kita langsung kesimpulan dari Bapak seperti apa ya. Nah, tadi Jen sudah memberikan kesimpulan. Nah, inilah kesimpulan dari Bapak. Ini, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Pertama, kita bisa lihat dari nilai A-nya dulu misalkan. Jika A-nya lebih besar dari 0 nih, maka dia menghadap ke atas. Nih, ini A-nya lebih besar dari 0 nih semuanya nih. Menghadap ke atas, berarti dia punya titik puncak minimum. Atau titik balik minimum. Jika A-nya kurang dari 0, nih, A-nya kurang dari 0, maka dia menghadap ke bawah. Atau titik balik maksimum. Nah, ini ya. Setelah itu, kita lihat dari nilai diskriminannya. Jika D-nya lebih besar dari 0, maka kurva ini akan memotong sumbu X di 2 titik. Jika D-nya nih 2 titik ya, ini juga 2 titik. Jika D-nya sama dengan 0, dia menyinggung. Menyinggung sumbu X 1 titik, ini menyinggung. Jika D-nya kurang dari 0, nih D-nya kurang dari 0, maka dia tidak menyinggung, tidak menyentuh sama sekali sumbu X. Nah, inilah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Hubungan antara koefisien X kuadrat dengan nilai diskriminan. Gimana, paham? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya, luar biasa. Baik, ya kesimpulan Dejen benar ya. Luar biasa kalian. Oke, kita lanjut ke refleksi pembelajaran. Nah, anak-anak hebat, kesan dan pesan apa sih yang bisa kalian sampaikan dalam pembelajaran kita pada hari ini? Nah, sama ya, nanti Bapak akan menunjuk 2 anak. Atau nanti Bapak, kalian akan ini, kan scan QR-nya, atau kalian klik link-nya, nanti ada yang perlu kalian isi ya. Oke, sekarang kita secara langsungnya dulu ya, 2 anak, tentang pesan dan kesannya. Oke, siap-siap. Oke ya. Sekarang dari kesannya dulu. Kesan. Oke, Ajis, kesan belajar kita pada hari ini apa, Ajis? Penjelasan yang Bapak berikan sangat saya mudah mengerti. Sangat mudah dimengerti. Alhamdulillah, ngerti ya. Oke, sekarang pesannya. Sekarang kita lihat pesannya ya. Pesannya apa sih untuk pembelajaran kita jadi lebih bagus lagi, gitu, lebih enak lagi, lebih mudah dimengerti lagi. Kita coba ke. Oke, sekarang sarannya. Saran atau pesan. Oke. Oh, Faras. Saya pikir tadi udah mulai Leon. Saya udah ada Faras. Oke, Faras. Apa sarannya untuk pelajaran kita berikutnya? Menurut saya sih ya cukup aja, tapi ya agak dipelan-pelankan dikit lah. Oke, tapi ngerti ya? Insya Allah sih ngerti saya. Di Ya, pembagian hot sih saya ngerti kok. Oke, alhamdulillah ya. Makasih masukannya ya untuk Ajis dan Faras. Terima kasih. Oke. Lanjut ya. Nah, ini penguatan materi. Nah, jadi untuk belajar kalian di rumah, kalian boleh nih, bukan boleh ya, kalian harus unduh bahan ajar karya saya, karya Bapak nih di sini. Atau nih linknya, atau boleh scan QR-nya. Di sini ada 2 ya, ada video YouTube Bapak, ada modulnya, bukunya ya, sehingga kalian bisa belajar di rumah ketika kalian lupa. Lalu di sini ada latihan mandiri. Nanti linknya ini akan Bapak kirim melalui Google Classroom atau WhatsApp ya. Atau bisa juga kalian scan QR-nya. Nah, latihan mandiri ini kalian kerjakan dan dikumpulkan paling telat hari ini, jam 3 sore, jam 15 ya. Kalau kalian telat mengumpulkan, maka otomatis akan ada pengurangan nilai. Pak, gimana Pak? Kalau ngumpulinnya tepat waktu, ya nilainya sesuai dengan aturan. Gimana? Paham? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah. Jangan lupa tugasnya ya. Ya oke anak-anak, alhamdulillah ya pembelajaran kita hari ini selesai. Semangat menggapai mimpi, salam sehat, salam semangat, salam sukses, dan tetap berprestasi walau dari rumah. Tetap optimis ya, apapun keadaannya kalian harus optimis dan berdoa. Nah, semoga kalian menjadi anak-anak yang kuat dan anak-anak yang berprestasi selalu. Oke, alhamdulillah.
Terima kasih anak-anak hebat, pembelajaran hari ini luar biasa, kalian luar biasa, kalian dalam kerja kelompok itu terlihat banget keaktifan kalian, kecerdasan kalian itu benar-benar kritis dan saling kerjasama ya, gotong royong, kolaborasi dalam pembelajarannya. Alhamdulillah luar biasa untuk kalian. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelas, pimpin doanya Pas ya. Baik Pak. Teman-teman, dengan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang kita dapat menjadi berkah dan menjadi berguna bagi kita dan sekitar kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pasya, terima kasih anak-anak hebat, anak yang luar biasa. Semoga kalian sehat selalu, semoga kita selalu sehat, selalu kuat dalam keadaan kondisi seperti ini, dan semoga kalian semakin sukses, terus berprestasi walau di rumah. Terima kasih anak-anak hebat, thank you, arigato gozaimasu, kamsahamnida. Dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke, sebelum ditutup, kita foto dulu yuk. Oke, action ya. Oke, difoto dulu. 1, 2, 3. Terima kasih anak-anak hebat, terima kasih ya. Oke, sukses selalu untuk kalian. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.